Teman-teman, sekarang kita ada di pembahasan ketiga dan terakhir mengenai Cramer's Rule. Di sini kita akan membahas mengenai pembuktian Cramer's Rule. Untuk kasus kita ini, karena dari awal kita membahas Cramer's Rule untuk persamaan linear dengan dua persamaan, kita punya dua persamaan linear dan kita menyelesaikannya dengan Cramer's Rule. Jadi dalam pembuktian ini kita akan membuktikan Cramer's Rule untuk matriks 2x2 atau untuk persamaan linear dengan dua persamaan. Jadi sebenarnya gini, Cramer's Rule kan metode yang kita pakai untuk menyelesaikan persamaan linear. Sebenarnya persamaannya nggak hanya terbatas untuk dua persamaan, bisa saja persamaan, tiga persamaan, empat persamaan, atau persamaan dengan jumlah sembarang, jumlah n kalau kita biasanya nyebut. Jadi di sini kita akan membuktikan hanya untuk Cramer's Rule yang kita gunakan menyelesaikan dua persamaan linear. Jadi kalau kita punya persamaan linear, sebut saja bentuk umumnya seperti ini: A11 X1 ditambah A12 X2 sama dengan B1, A21 X1 ditambah A22 X2 sama dengan B2. Jadi ini bentuk umum seperti pembahasan di video pertama kita mengenai Cramer's Rule. Kemudian kita formulasikan persamaan linear kita ini menjadi persamaan matriks, yaitu A dikalikan matriks X sama dengan matriks B, di mana matriks A itu adalah A11, A12, A21, dan A22. Dan matriks X adalah X1 dan X2. Dan matriks B adalah B1 dan B2. Oke. Jadi kan di sini kan kita punya 2x2 matriks. 2x1 matriks dikalikan hasilnya kan jadi 2x1 matriks. Sebenarnya Cramer's Rule ini bisa dipakai untuk persamaan linear yang jumlahnya itu banyak. Mungkin n persamaan. Tapi tetap tentu matriksnya harus inversible matrix, karena dengan memakai Cramer's Rule kita memakai determinan. Oke, kita nggak akan terlalu bahas itu. Jadi kita akan membuktikan dengan kondisi dengan kondisi persamaan linear yang seperti ini. Cramer's Rule-nya kita buktikan kalau Cramer's Rule itu pasti selalu berlaku. Oke, kita hapus dulu aja. Jadi formulasi Cramer's Rule ini dalam persamaan kita ini X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A. Ya, seperti ini. Dan X2 sama dengan determinan A2 dibagi dengan determinan A. Oke. Jadi kita harus membuktikan kalau determinan A1 dengan kondisi A1 itu matriks A dengan kolom pertamanya diganti dengan matriks B. Seperti ini. Dibagi dengan determinan matriks A, yaitu A11, A12, A21 dan A22. Nah, jadi kita harus membuktikan kalau pembagian ini tuh benar-benar sama dengan nilainya sama dengan X1. Gitu juga untuk yang X2. Kalau nilai X2 ini satu ya, sama dengan determinan A11, B1, A21 dan B2 dibagi dengan determinan A, yaitu A11, A12, A21 dan A22. Oke, jadi untuk membuktikan, kita buktikan untuk X1 dulu. Kita hapus dulu yang X2. Jadi apa sih yang bikin kita yakin kalau Cramer's Rule ini benar?
Dari contoh yang video kedua memang hasilnya benar, tapi hal semacam itu tidak cukup untuk kita mengatakan bahwa Cramer's Rule itu selalu benar. Kita harus membuat argumentasi yang menyatakan secara umum kalau Cramer's Rule itu pasti benar dengan kondisi yang kayak gini. Jadi pembuktian kita kali ini kita operasikan saja hasilnya determinan dari determinan A1 itu seperti apa. Determinan A1 itu kan sama dengan B1 kali A22 A22 dikurangi B2 kali A12. Oke, kita punya determinan A1. Kembali ke perkalian matriks kita. Oke, kita kalikan aja dulu ya. Aduh, tadi udah dihapus ya. Udah di sini aja. Ke perkalian matriks kita. Jadi apa? Jadi nilai B1 itu apa? Kita lihat dari sini. Ini jelas dari persamaan linear kita yang di awal. B1 itu bernilai A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2. Nah, sekarang dari determinan ini B1 kita substitusikan dengan persamaan linear kita. Jadi kita dapatkan B1 A11 X1 ditambah A12 X2 ini dikalikan dengan B1. Kurang bagus ya, coba kita geser sedikit ya biar space-nya muat. B1 kita taruh depan, tadi yang depan. Nah, jadi suku pertama ini sama dengan ini B1 sorry B1 ini A22 ya teman-teman. A22 ini B1 nya kita substitusikan dengan persamaan linear kita, jadinya hasil ini. Kita lanjutkan dengan suku yang ini, dimana B2 juga kita dari awal salah ya, ini B2. Ini B2 ini kita substitusikan dengan persamaan linear pertama kita, yaitu ini. Jadi sama dengan minus A21X1 ditambah dengan A22X2 dikalikan, karena space-nya nggak cukup kita taruh bawah aja, kalikan dengan A12 ini. Jadi kita review dikit ya biar jelas, sorry tadi ada sedikit salah-salah. Jadi determinan A1 itu sama dengan B1 dari sini, B1 dikalikan A22 dikurangi dengan B2 dikalikan A12. Kemudian kita substitusikan B1 nya dengan persamaan linear kita, yaitu ini A11 dikalikan X1 ditambah A12 dikalikan X2 dikalikan A22. Kemudian begitu juga untuk yang B2, kita substitusikan B2 dengan persamaan linear kita. Jadi kita dapatkan ini kalikan A12. Sekarang kita sederhanakan persamaan ini. Karena space-nya nggak cukup, kita hapus saja sebelah sini. Oke, kita lanjutkan di sebelah sana. Kasih tanda bintang ya, maksudnya kita lanjutkan di sini tanda bintang. Oke, jadi determinan A1 sama dengan, kita lanjutkan untuk menyederhanakan ekspresi ini. A11 ini A22 kita sendirikan A dengan A, X dengan X. Jadi kita punya A11 kalikan A22 dikalikan X1. Kita kurung aja di awal biar lebih jelas. Ditambah dengan A12 dikalikan A22 dikalikan dengan X2. Kemudian yang selanjutnya dikurangi A21X1 dikalikan dengan A12. Jadi A12 A21X1 ditambah dengan A12 dikalikan ini,
Itu jadinya A12 A22 X2. Oke, kita amati persamaan baru kita penyederhanaan ini. Apakah ada yang bisa kita sederhanakan lagi? Oke, lihat, kita coba lihat sebelah sini. Suku yang ini, lihat nih. Suku yang ini adalah A12 A22 X2. Sedangkan yang ini juga sama, A12 A22 X2. Keduanya sama, tetapi yang di sebelah sini dia mulai mempunyai nilai negatif karena kita tadi suku yang ini tadi kan bernilai negatif. Jadi suku yang ini saling meniadakan dengan suku yang ini. Kalau kita buka kurungnya, oke, kita langsung aja buka kurungnya di sini ya. Oke, kita buka kurungnya semuanya biar lebih jelas. Jadi ini negatif. Jadi suku yang ini bernilai negatif. Suku yang ini juga jadinya bernilai negatif karena ada pengkali negatif di depannya. Kita taruh biar lebih jelas di sini. Nah, karena ini bernilai positif tetapi punya nilai yang sama, jadi saling meniadakan. Oke, tinggal tersisa dua suku. Jadi hasil akhirnya adalah A11 A22 X1 ditambah dengan, aduh space-nya nggak cukup lagi ya, kita hapus sedikit batas yang sini, jadi kita lanjutkan ke sini ya. Ini dikurangi, sorry, jadi dikurangi dengan A12 A21 dikali X1. Oke, sekarang kita faktorkan X1, kita keluarkan. Jadinya karena sama-sama memiliki variabel X1, kita keluarkan X1 nya. Jadinya A11 A22 dikurangi A12 A21 dikalikan, aduh sorry, space nya nggak cukup, kita kali pangkal X1 nya kita taruh depan aja. Oke teman-teman, bagian sini ya, kita lihat ini X1 dikalikan A11 A22 dikurangi A12 dikali dengan A21. Teman-teman bisa lihat ini ekspresi apa. Nah, ini sebenarnya adalah determinan A. Persis ini adalah determinan A. Determinan A adalah determinan A11 A12 A21 A22. Determinannya adalah kita kalikan silangkan sebagaimana penyelesaian determinan. A11 A22 dikurangi A12 A21. Nah, nilainya kan persis dengan nilai ini. Jadi bisa kita katakan kalau determinan A1 itu adalah, space-nya nggak cukup ya. Oke, kita hapus saja yang sini ya, nanti diingat-ingat ini. Kita lanjutkan ya dari sini ke sini. Jadi dari hasil ini kita dapatkan kalau nilai determinan A1 itu sama dengan nilai determinan A, sama persis kan? Determinan A dikalikan dengan X1. Nah, dari sini kalau kita mau nyari nilai X1, maka kita bagi kedua ruasnya dengan determinan A. Jadi kita bagi kedua ruas ini dengan determinan A. Kita dapatkan A1, determinan A1 dibagi dengan determinan A sama dengan determinan A dibagi dengan determinan A dikalikan X1. Otomatis ini jadi ini nilai 1 kan? Atau ini hilang. Nah, ini dia terbukti. Ternyata Cramer's rule ini berlaku secara umum. Kita telah membuktikan kalau determinan A1 dibagi dengan determinan A ternyata memang bernilai X1 dari pembuktian kita yang tadi sebelumnya.
Jadi seperti itu. Hal yang sama juga berlaku untuk X2. Untuk mempersingkat video, kita akan skip untuk membuktikan X2, tapi yang jelas hasilnya sama dengan cara dan metode yang telah kita lakukan seperti yang tadi. Oke, mungkin teman-teman bisa melakukannya sendiri ya sebagai latihan untuk membuktikan X2. Jadi sekian dan kita akhiri sesi pembahasan mengenai Cramer's Rule. Terima kasih atas partisipasinya dalam menyaksikan pembahasan ini. Mungkin teman-teman bisa subscribe channel YouTube kami. Jadi terima kasih dan semoga pembahasan kita ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.